Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas mengenai obat-obatan, bagaimana menyimpan, bagaimana juga membuang obat. Masih bersama narasumber kita ada Mbak Fitri Budiarti yang merupakan apoteker. Mbak Fitri, saya lanjut ya, Mbak Fitri bertanya. Ya, boleh silahkan. Mbak Fitri, bagaimana sih sebetulnya tanda obat sudah rusak gitu, selain expired date-nya tadi tanggal kadaluarsanya sebetulnya belum kadaluarsa gitu ya Mbak, tapi bagaimana tanda obat tersebut sudah rusak? Iya, bagaimana sih melihat tanda-tanda obat yang sudah rusak ya? Jadi kan tadi saya sudah bilang tentang ED atau expired date. Jadi kadaluarsa ya. Kalau orang-orang bilang, jadi kadaluarsa itu sendiri ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai yang dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Nah, lamanya obat kadaluarsa itu dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat. Nah, untuk mengetahui obat kadaluarsa bagaimana? Yang pertama, melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Jadi kan pasti ada tanggal kadaluarsanya sampai kapan begitu. Contohnya expired date-nya nih Agustus 2019. Nah, maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi pada tanggal 31 Agustus 2019. Kemudian yang kedua, melihat perubahan fisik obat seperti perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, gitu. Jadi kan misal obatnya dari yang semula awalnya merah nih, jadinya warnanya pink atau jadinya sedikit lebih pudar dari warna yang awal begitu. Kemudian selanjutnya itu bisa dilihat dari ciri-ciri obatnya ya, seperti kalau misalnya obat tablet. Nah, obat tablet itu bisa berubah warna, bau, dan rasanya. Ada kalau berubah warna gimana? Nah, kalau obat tablet itu biasanya kalau berubah warna disebutnya mottling ya. Jadi misalnya warnanya pink, kemudian berubah warna jadi lebih sedikit gelap atau lebih sedikit cerah. Jadi kemudian ada juga yang biasanya itu malah ada kayak bintik-bintik begitu. Dan kemudian hilangnya atau terlepas dari kemasan begitu. Misalnya kemasannya terbuka atau bagaimana begitu. Kemudian kemasannya basah atau lengket dengan kemasan lainnya begitu. Kemudian ada juga obat kapsul. Nah, kalau obat kapsul itu biasanya juga bisa terjadi perubah warna, bau, dan rasa. Kemudian bisa juga cangkang kapsulnya itu melekat dengan cangkang kapsul yang lainnya begitu. Kemudian biasanya cangkang kapsulnya itu terlepas atau terbuka antara cangkangnya dengan penutupnya begitu. Kemudian untuk yang obat serbuk atau obat puyer, nah biasanya kan buat anak-anak gitu ya. Kalau obat serbuk atau obat puyer bisa juga berubah warna, bau, dan rasanya. Kemudian kelembapannya, misalnya kalau lebih lembab nih kita menyimpannya, biasanya itu obatnya lengket di kertas perkamennya atau bungkusnya yang buat bungkus sirup itu kayak gitu. Kemudian timbul juga bintik-bintik, kemudian kemasannya terbuka atau robek gitu. Terus kemudian ada juga yang berupa sediaan cair. Nah, untuk sediaan cair pastikan kalau kita mau minum obat dikocok dulu. Nah, itu buat melihat apakah ada penggumpalan atau tidak begitu. Kemudian ada kekeruhan atau tidak, atau mengental, kekentalannya berkurang atau bagaimana begitu. Apakah dia memisah itu seperti minyak sama air gitu ya. Kalau kita lihat kan pasti lapisan minyaknya di atas. Nah, kadang obat juga begitu memisah. Kalau misalnya terlalu lama disimpan begitu. Jadi kita perhatikan dulu kemasan secara fisiknya dan stabilitas fisiknya begitu. Nah, kemudian Mbak Fitri, obat yang sudah mau kadaluarsa itu sebaiknya dibuang kapan sih, Mbak? Ya, kalau
kapan sih kita membuang obat yang sudah kadaluarsa gitu ya? Sebenarnya itu tidak ada ketentuan khusus sebagai kapan dan harus kapan harus dibuangnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang mengatur seperti Permenkes ataupun undang-undang itu nggak ada yang mengatur kayak gitu. Hanya saja kita itu harus lebih aware gitu ya. Jadi kita harus melihat persediaan obat kita itu, kita harus sering melihat atau mengeceknya seperti ED-nya kapan dan BUD yang tadi saya bilang itu kapan, kayak gitu. Jadi misalnya kita mau membuang obat yang hampir atau sudah mau kadaluarsa ya, jadi kita untuk menghindari kita minum obat yang sudah kadaluarsa, kita harus mengeceknya secara rutin, kemudian menyortir obat kadaluarsa itu tadi. Jadi misalnya kalau ada obat yang ED-nya sudah dekat atau BUD-nya sudah dekat, kita pisahkan penyimpanannya dengan obat yang masih BUD atau ED-nya itu masih lama. Jadi kita kasih tanda ataupun kita penyimpanannya kita pisahkan begitu, karena takutnya obat itu malah kita minum pas ED ataupun PUD-nya sudah habis gitu. Nah, kalau misalnya kita pisahkan kan pasti kita, misal kita pusing nih, nah ada 2 obat yang kita punya di rumah, yang pertama ED-nya sudah dekat, yang kedua ED-nya masih lama. Nah, kita bisa minum obat yang ED-nya sudah dekat itu tadi, jadi kita bisa dahulukan atau bisa kita habiskan yang ED-nya sudah dekat tadi, gitu. Karena takutnya nanti malah dia kalau misal sudah ED kan sayang ya, kita udah beli obat tapi malah sudah ED gitu kan, kayak gitu. Jadi kita bisa pisahkan penyimpanannya gitu. Baik. Nah, bagaimana cara membuang obat dengan benar, Pak Fitri? Ya, kalau bagaimana kita membuang obat yang benar, nah ada beberapa langkah-langkah dalam membuang obat, yaitu biasanya kita membuang obat itu bersama dengan sampah atau sampah rumah tangga ya. Jadi yang pertama bisa diambil obat dari kemasannya atau kemasan aslinya. Kemudian obat tersebut dicampur dengan barang-barang yang tidak enak seperti ampas kopi ataupun ampas teh begitu. Kemudian dicampur, kemudian supaya tidak menarik untuk hewan ataupun anak-anak yang kadang main obat gitu. Nah, begitu. Nah, kita taruh di kemasan atau bungkus yang tertutup rapat gitu. Kemudian yang kedua, bisa ditaruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat tidak bocor atau tumpah. Dan yang ketiga, buang wadah ke tempat sampah. Yang keempat, untuk kemasannya sendiri, tadi kan pasti dikeluarkan obatnya dari kemasannya, karena kemasannya harus dilakukan perlakuan khusus, seperti misal, kalau misalnya kemasannya berupa dus atau box gitu, nah itu kita bisa gunting dulu, kita rusak kemasannya, kemudian baru kita buang. Kemudian kalau misal kemasannya berupa botol atau pot plastik, nah itu kan pasti ada etiketnya, seperti misal kayak gini ya. Nah ini bisa kita copot dulu etiketnya, kita buang etiketnya, dan kemudian botolnya bisa kita buang kita pisahkan di tempat sampah yang ini, apa itu yang biasanya bisa didaur ulang itu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kelima, obatnya itu misal berupa sirup. Nah, kalau sirup kayak gini, ini bisa kita encerkan dulu. Kita encerkan dengan kita tambah air, kemudian hasilnya kita buang di toilet. Nah, begitu cara pembuangan obat-obat yang baik dan benar. Oke, baik. Kemudian ada beberapa juga nih Mbak Fitri yang berkaitan dengan obat yang pengen saya tanyakan, Mbak Fitri. Benar nggak sih katanya meningkatkan dosis obat itu menyebabkan penyakit lebih cepat sembuh, Mbak? Itu mitos.
Mitos ya Mbak Fitri ya? Ya, mitos. Oke. Kemudian ada juga nih katanya obat paten itu lebih baik daripada obat generik. Itu mitos juga. Nah, kemudian Mbak Fitri, kalau obat itu terbukti manjur untuk orang lain, pasti akan manjur juga untuk kita. Nah, itu juga mitos sih, karena itu tergantung sugestinya masing-masing dari setiap orang kayak gitu. Kan obat itu juga ditentukan dosisnya, ada dosis dewasa, dosis anak kecil, dan juga ada berat badan juga, berat badan, tinggi badan, itu dihitung dari dosisnya. Dan setiap individu kan punya berat badan sendiri, tinggi badan yang berbeda, dan kondisi fisiologisnya juga berbeda. Jadi belum tentu obat yang Mbak Cynthia minum itu berkhasiat juga buat saya, kayak gitu. Oke. Satu lagi Mbak Fitri, makan obat dalam waktu lama katanya bisa merusak ginjal. Nah, itu baru benar fakta. Karena kan jadi misal contohnya aja ya, obat ibuprofen atau enggak ini obat panas, penurun panas, demam itu ya. Itu kan obat itu memiliki atau akan ketika kita minum maka akan mengalami proses atme atau yang terjadi dalam tubuh. Nah, salah satunya itu metabolisme. Metabolisme itu terjadi di ginjal. Tadi yang seperti Mbak Cynthia bilang, kalau kita minum obat terus-menerus bisa berakibat buruk bagi ginjal kita. Iya, karena obat yang di metabolisme di dalam ginjal, ketika kita minum obat itu secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama, itu bisa merusak ginjal kita atau yang disebut nefrotoksik. Jadi terjadi penurunan fungsi ginjal seperti itu. Tapi tidak semua obat di metabolisme di dalam ginjal, karena ada beberapa obat yang di metabolisme di hati. Nah, itu akibatnya akan berakibat ke hati begitu. Oke. Baik. Mbak Fitri, terima kasih banyak hari ini atas sesinya sharing-sharing soal obat-obatan. Terima kasih ya Mbak Fitri. Ya, sama-sama. Oke. Sahabat Eljon, kita sudah ketahui ya tadi ya bagaimana cara menyimpan obat yang baik, kemudian cara membuang, kemudian juga tadi kaitannya dengan kadaluarsa, serta fakta dan mitos terkait dengan obat-obatan. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Mbak Fitri Budiarti selaku apoteker. Pamit undur diri, sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!